Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada para murid dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, seperti yang telah dikatakannya kepada kamu. Sama sekali dalam Vicili Paskah tidak ditemukan Yesus. Iman Katolik atas bangkitnya Tuhan bukan berdasar makam kosong, tidak, melainkan berdasarkan pada sabda Yesus sendiri. Karena sabdanya, maka konsekuensinya adalah makam kosong. Jadi dasar iman kita bukan makam kosong. Nah, kita percaya kepada Dia karena Dia sendiri telah mengatakan, mati dikubur 3 hari aku bangkit. Maka dasar iman kita pada sabda Tuhan, bukan pada makam kosong. Saudara yang terkasih, mengapa seorang muda memberikan pesan kepada 3 perempuan itu? Dan memang unik dalam pengalaman Paskah, pengalaman kebangkitan, semuanya penulis Injil mencatat ini kaum perempuan. Coba dibaca itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, perempuan. Para murid tidak ada, laki-laki tidak ada. Tentu ini bukan panggilan untuk perempuan saja, tidak. Tetapi bagi semuanya, maka kisah penampakan kebangkitan Tuhan mengajak kita sekalian untuk mewartakan itu. Maka seorang muda mengatakan, kamu harus ke Galilea. Ada apa dengan Galilea? Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, pengalaman para murid, pengalaman panggilan pemuritan terjadi di Galilea. Mayoritas murid Yesus dipanggil di situ. Maka pesan itu setelah kebangkitan mau mengatakan supaya mereka kembali ke sana. Untuk apa? Untuk bertemu nanti dengan Yesus. Karena Yesus sendiri yang sudah berpesan. Maka seorang muda menyampaikan pesan itu, sekaligus mengingatkan kepada para murid dan Petrus. Dengan demikian maka Galilea merupakan tidak hanya lokasi, tetapi sebuah tempat pertemuan, perjalanan iman pemuritan. Yang bersama kamu adalah Yesus dari Nazaret. Yang berpesan ini juga Yesus dari Nazaret. Bukan Yesus dari manapun, tidak. Seorang muda mengatakan itu. Kamu mencari Yesus dari Nazaret, jelas detail. Dia berpesan seperti yang dikatakan, kamu ke Galilea. Dimaksudkan supaya para murid pun juga mengenang kembali panggilan pemuritan. Dan tentu saja disegarkan lagi melalui pengalaman kebangkitan Tuhan. Maka Paskah kali ini bicara tentang bagaimana kebangkitan Tuhan dan panggilan pemuritan. Kita semua sebagai murid, punyakah kita momen di mana aku disadarkan bahwa aku sungguh dipanggil menjadi murid? Betul, benar, secara definitif kita dibaptis, betul. Diharapkan dengan baptisan itu sadar jati diri kita sebagai anak-anak Allah, juga memanggil kita supaya hidup kita pun juga sesuai dengan anak-anak Allah. Tetapi seringkali dalam perjalanan waktu itu tidak terwujud, terabaikan, terlupakan. Maka melalui bacaan hari ini kita diingatkan, kita disegarkan. Kapan ya? Peristiwa apa ya? Tuhan mengingatkan aku sebagai orang Katolik, sebagai muridku. Aku disadarkan. Dan pengalaman itu tidak akan pernah aku lupakan. Tidak akan pernah. Aku sudah dibaptis, betul. Tapi pengalaman itu setelah aku dibaptis, pengalaman itu
makin menyadarkan jati diriku sebagai murid-murid Tuhan. Apa arti menjadi orang Katolik? Konkretnya apa? Malam Paskah nanti kita janji baptis, pembaruan. Maka pertanyaan pertama adalah, apakah Anda menolak? Bla 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 bla. Iya, saya menolak. Berikutnya, apakah percaya? Ya, aku percaya. Nah, pengalaman-pengalaman semacam itu apakah mengingatkan aku, panggilanku sebagai murid? Aku disadarkan, aku dikuatkan. Momen itu, peristiwa itu. Sungguh Allah ada, sungguh Allah sungguh mengena dalam diriku. Sungguh aku disentuh oleh Dia, diajar, dididik oleh Dia. Maka para saudara yang kasih, pengalaman Paskah bukan pengalaman yang menakutkan, tidak. Maka seorang muda berpesan kepada 3 perempuan, jangan takut. Jangan takut. Kamu katakan kepada para murid Petrus harus ke Galilea bertemu dengan Yesus. Apa? Disegarkan lagi. Maka Paskah bagi kita bukan ketakutan, tapi saatnya sadar panggilan sebagai murid yang harus bersedia membarui hidupku, membarui imanku. Karena baptisan mengangkat aku menjadi anak-anak Allah. Apa arti anak-anak Allah? Maka kualitas di situ pun harus ada, supaya nama ini sesuai. Anak-anak Allah, semangat pun juga semangat Allah. Mari para saudara yang terkasih, kita bersama-sama merayakan Vigili Pasca kebangkitan Tuhan, supaya Tuhan pun juga bangkit dalam dan melalui hidup kita, agar kita pun juga makin disadarkan bahwa kita dipanggil untuk menjadi murid-murid dan juga untuk menjadi anak-anak Allah.